Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaromin, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran Dewan Guru serta segenap sivitas akademika SMAN 2 Jombang yang saya hormati, segenap peserta, siswa dan siswi SMAN 2 Jombang yang saya cintai. Saya hari ini hadir ditemani oleh sahabat saya. Mungkin adik-adik tahu, tepuk tangan untuk Mas Tomli Wafa yang dapat julukan orang kaya gila dari Surabaya. Mudah-mudahan kita ketularan kayanya, tidak ketularan gilanya. Anak-anak sekalian, tuku bawang bakule perawan, perawane ayu awake lemu. Hai SMAN 2 Jombang yang cantik dan menawan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya bisa sowan, awalnya difasilitasi sama Bapak Kapolres, sahabat saya Pak Nur Hidayat, bahwa adanya kepentingan untuk menyampaikan cara pandang beragama dalam sebuah kemasan moderasi beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Berangkat dari sebuah survei, satu lembaga survei di Jawa Timur mengatakan mahasiswa dan pelajar di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi sebanyak 37%. Tentunya ini sangat meresahkan di saat Jawa Timur dicitrakan sebagai provinsi yang di dalamnya banyak kiai dan banyak santri. Tetapi fakta itu kemudian mengingatkan kita bahwa bagaimana pentingnya kita untuk beragama dan bernegara secara happy dan menyenangkan. Maka adik-adik, begitu banyak orang yang kemudian tertarik belajar Islam melalui saya. Awalnya adalah mereka melihat cara beragama saya yang asik dan menyenangkan. Mas moderator, ada 230 orang sampai hari ini yang alhamdulillah atas wasilah Gus Miftah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian masuk Islam. Nah, ketika mereka saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Ternyata jawabannya sederhana, bukan karena mereka kenal Islam, tapi mereka tertarik dengan cara beragama saya yang asik. Ya memang selain di luar saya ganteng sih gitu. Satu saat saya ketemu dengan seorang bule perempuan dari Australia yang kebetulan bulan Oktober tahun 2019 saya dapat tamu dari Australia namanya Antonio Sokodori. Malah kaya iwak toh, dori, ikan dori. Dia tertarik datang dari Canberra, Australia 4 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam. Ketika saya tanya, apa yang Anda mau? Kenapa Anda datang jauh-jauh dari Canberra, Australia ke Indonesia? Jawaban dia apa? I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya bertanya, apakah Anda tahu apa itu Islam? No, saya tidak tahu apa itu Islam. Pertanyaan saya, kenapa kamu pengen masuk Islam? Dia bilang, karena saya melihat Anda orang asik. Dia bilang, because your Islam is enjoy, relax and happy.
karena Islam Anda itu relax, enjoy, dan menyenangkan. Maka saya bilang sama Deddy Corbuzier waktu itu, seseorang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri, waktu itu saya bilang bahwa orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tidak membaca kitab sucimu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menunjukkan Islam itu agama yang menyenangkan, caranya adalah tunjukkan dengan akhlak dan perbuatanmu yang menyenangkan. Maka subhanallah, satu ketika saya dapat teman artis dari Thailand, profesinya sebagai seorang DJ, disc jockey, FDJ, female disc jockey, seorang perempuan dari Thailand. Namanya siapa? Katy Butterfly. Dulu ketemu saya di klub malam di Bali, di Bose VIP Club. Mohon maaf mas, kalau lagi nge-DJ, subhanallah, hanya pakai kotang dan sempakan tok. Untungnya saya melindungi mata saya dengan kacamata hitam, sehingga ketika melotot tidak kelihatan. Saat itu kemudian dia tertarik dengan cara beragama saya. Puncaknya adalah ketika dia setiap pulang dari kerja ke kosannya, dia begitu nyaman mendengarkan suara adzan. Dan subhanallah, beberapa tahun kemudian akhirnya sang DJ ini memutuskan untuk masuk Islam. Demikian juga beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan artis jebolan Indonesian Idol, namanya Nania Yusuf dari Kediri. Nania Idol, dia satu angkatan dengan Judika. Tahun 2009 dia murtad, keluar dari Islam. Kemudian tahun 2021, tahun 2021 Nania Yusuf ketemu dengan saya. Dia bertanya beberapa hal tentang Islam. 1 tahun kemudian, tahun 2022, setelah 11 tahun Nania Yusuf murtad, akhirnya kembali ke pangkuan Islam. Pertanyaannya begini, kok bisa? Iya, karena saya meyakini Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Artinya apa? Islam itu hadir untuk semua alam, tidak hanya untuk orang Islam. Makanya apa? Bagaimana kemudian Islam ini bisa diterima dengan baik? Caranya adalah sampaikan Islam dengan cara-cara yang asik. Makanya mohon maaf Bapak Ibu guru, kenapa kalau saya ngaji itu saya buat guyon? Uripmu ki wis kakean masalah. Suami istri pertengkaran gara-gara anaknya belum bayar SPP. Bu guru kepikiran tunjangannya nggak naik-naik, SK-nya digadekan di bank. Nah, kan semua yang hadir punya masalah. Persoalannya adalah kenapa ngaji itu justru nambahi masalah. Maka kemudian apa? Gus Miftah hadir menyelesaikan masalah tanpa makalah. Tanpa makalah. Makanya mohon maaf kalau kajian orasi kebangsaan seperti ini mas, itu saya buat lebih santai lagi, tapi mohon maaf kemasannya nggak kayak pengajian, supaya dianggap produk pintar didik lah gitu. Nah, lo maklum mau kiai sugih toh. Makanya kemarin saya telepon Pak Kapolres, coba cari sekolah di Jombang, saya mau datang. Nanti biayanya bagaimana Gus? Saya sendiri. Kalau ngenteni SMAN 2 Jombang undang saya, orang anggaran mas, orang. Makanya saya niati datang karena cinta. Makanya saya bilang cintaku pada SMAN 2 Jombang seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ya gak apa-apalah ngirit. Wong yurano anggaran. Bapak kepala sekolah dan para dewan guru yang saya muliakan, ini. Jadi gini, kenapa saya tadinya maunya semuanya, Pak? Karena biar efektif sekali saya jalan. Karena saya di mana-mana yang kajian, anak-anak sekolah bisa 2.000, 3.000. Ya cuman di sini yang paling sedikit. Nah, ya kembali maklum. Nah, jadi kawan-kawan begini. Tanggal 10 Juni saya diundang oleh Presiden untuk memberikan kajian di acara HUT Emas HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
Saat itu saya diminta untuk berbicara ekonomi berkah bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian bangsa Indonesia memiliki ekonomi yang berkah, kira-kira begitulah. Dan itu terbukti, Mas. Malaysia 10 tahun yang lalu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Tapi hari ini Anda tahu Malaysia bangkrut. Ekonomi Malaysia hari ini di bawah jauh Indonesia. Walaupun ya mohon maaf, katakanlah Indonesia kemarin BBM baru naik, tapi santai saja. Ternyata BBM naik kita masih bisa beli. Makanya kemarin saya ketemu kawan saya India, dia bilang, kami hebat Gus di India. Kenapa? Punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Saya bilang, Anda jangan sombong, punya mahal satu kok bangga. Di Indonesia apa-apa mahal saya nggak bangga, saya bilang. Tapi walaupun apa-apa mahal, ternyata kemampuan bangsa ini kuat untuk membeli, Bu. Makanya aneh, kamu kuat beli motor tapi nggak kuat beli bensin. Podo karo kowe duwe HP tapi ra kuat tuku pulsa. Makanya banyak siswa punya HP tapi miskin kuota. Miskin kuota. Makanya kemana-mana cari wifi. Makanya IndiHome solusinya. Lawang nyatanya aku sore ini yang mergo IndiHome kok. Nah, saat itu presiden kemudian memanggil saya mengatakan apa? Gus, itu kok Jawa Timur sampai 37% ya terpapar paham radikalisme. Bisa nggak dibantu untuk memberikan pemahaman moderasi yang baik kepada para siswa? Adik-adik sekalian yang saya cintai, tolong Anda catat ya. Nanti siapa tahu saya tanya kemudian kamu jawab atau kamu bertanya saya jawab. Nah, dalam Al-Quran Al-Baqarah 143 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasat itu artinya tengah-tengah, maka moderat itu artinya di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau ini tongkat saya dikatakan wasatiyah atau wasat atau wasit orangnya, itu berarti posisi kita itu di tengah-tengah, nggak boleh terlalu kanan, nggak boleh terlalu kiri. Wasat atau moderat itu bisa dilakukan dan bisa dipraktekkan di dalam praktek beragama dan berbangsa. Contoh dalam beragama seumpamanya kita dituntut untuk menjadi umat yang wasatiyah, tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri. Posisi kita di mana? Di tengah-tengah. Maka kenapa kemudian ada bahasa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah saja, yang sedang-sedang saja. Makanya mbak-mbaknya besok kalau cari suami yang sedang-sedang saja itu. Kelihatannya terlalu kaya, bulno numpak mobil, mobilnya bapak nih. Ketoke kiri, bulno tenan. Nah, itu. Makanya ya, makanya cowok-cowok santri siswa itu ingat nih, cewek itu paling tidak suka dengan 3 tipe cowok. 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Itu paling nggak suka. Makanya cowok harus ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul Mbak? Betul. Catat. Makanya nggak ada sebenarnya cewek matri, yang ada cowok kiri. Ya santai Mas, ini masih awal, perempuan kita muliakan, nanti di akhir mereka kita bantai. Santai aja, santai wae, wales. Yang jelas cewek itu hatinya seperti rekening bank. Artinya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Nah, ini. Makanya kemarin pas pernikahan Deddy Corbuzier itu, istrinya si Sabrina tanya sama saya, kebetulan saya memberikan nasihat pernikahan. Saya itu spesialis nasihat pernikahan kepada teman-teman artis. Sorry om dia yang ganteng lah. Sabrina tanya sama saya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Nah. Mila sampai tak kira ini glowing tapi sikile ya Allah. Maka rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Wong wedok kira ini wow, kakinya weh menjijikkan.
Ya Allah, ya Allah. Tapi saya sepakat mas, wajah itu dirawat bukan diedit. Saya itu tersinggung kalau ada anak-anak posting foto diedit cakep-cakep baru kemudian diposting. Saya tersinggung kalau ada orang posting foto diedit dulu baru diposting, diedit cakep-cakep baru diposting. Kasihan saya yang sudah cakep dikira editan. Nah, yang jelas cantik itu tidak harus putih deh, tapi harus cewek. Mau lanang kok ayu ya lucu. Nah, kalimat moderat itu dari bahasa Inggris moderation, yang artinya apa? Di tengah-tengah. Maka di Indonesia hari ini banyak praktek beragama yang tidak menggambarkan moderat itu sendiri. Padahal kita dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW, bagaimana kemudian beliau selaku nabi mampu memberikan contoh moderasi dengan sangat indah. Salah satu buktinya adalah ketika ada orang meninggal dunia, beliau orang Yahudi, kemudian ketika jenazah itu diberangkatkan, Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri untuk menghormati keberadaan jenazah itu. Ketika kemudian para sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa anda berdiri? Dia hanya seorang Yahudi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau kamu tidak bisa menghormati sukunya, kalau kamu tidak bisa menghormati agamanya, hormatilah dia sesama anak manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita perlu ingat, di dalam beragama Al-Quran mengatakan, faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafirlah. Allah begitu demokrasi. Kamu mau beragama Islam, menyembah aku silakan, enggak juga silakan, dengan segala konsekuensi masing-masing. Nah, maka dulu ketika Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, apa pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila dan agama? Maka kemudian saya jawab, ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang: Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha. Saya Hindu. Saya meyakini kalau semua orang Indonesia yang beragama kemudian melaksanakan perintah agamanya tanpa harus mengganggu pihak lain, semua orang kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah seseorang belum menggenapi pelaksanaan agama untuk dirinya sendiri, tetapi kadang-kadang intervensi dan ikut campur terhadap agama orang lain. Agamanya sendiri tidak dijalankan, tapi sukanya ngomongkan agama orang lain. Ini masalah. Maka kemudian apa? Dalam konteks Pancasila, semua orang yang punya agama yang disahkan oleh undang-undang, berhak menjalankan perintah agamanya tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Makanya saya bilang, Pak, Bapak Ibu, kalau anda datang ke pondok saya, kampung saya itu kampung moderasi. 60% tetangga saya Katolik, selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Pak. Dan luar biasanya apa? Asik, Pak. Saya besok 16, 17, 18 September ulang tahun pondok saya yang ke-10. Tanggal 16 saya membuat konser dan orasi kebangsaan. Saya menghadirkan Denny Caknan, Yeni Inka, Bian Gindas di sebuah lapangan yang mengadakan pondok pesantren, tapi di samping lapangan ada gereja. Siapa panitia yang saya libatkan? Muda-mudi Katolik. Muda-mudi Katolik. Gus, boleh nggak bantu parkir? Ayo. Gus, boleh nggak saya bantu ini? Ayo, mangga, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Mas. Dulu saya meresmikan masjid, pendeta saya undang. Makanya jangan kaget, tahun 2021 saya diundang oleh Gereja Jakarta Utara untuk menyampaikan orasi kebangsaan. Tapi ternyata apa? Orang Indonesia tidak siap. Langsung orang memvonis saya, dasar Miftah kafir. Apakah saya marah? Tidak. Begitu orang teriak Miftah kafir, saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Selesai kan?
Alasan mereka mengkafirkan saya apa, Pak? Karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Pertanyaan saya sederhana, kalau masuk agama tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Indonesia mayoritas kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Makanya waktu itu saya meyakini orang yang mengkafirkan saya jelas dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine kurang kental. Jadi persoalan ini siji, Mas Tomli, orang Indonesia itu gampang baperan gitu. Sikap baperan tuh ternyata nggak bagus, Pak. Bu guru itu koncone posting status WA tersinggung gitu, gegek nyinggung aku. Maka saya bilang, kalau ada orang posting status kamu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Sing kudu diganti orang status itu, atine sing kudu diubah. Maka kalau saya nggak ada baper-baperan, Mas. Saya ketika ceramah di gereja itu dikomentari postingan saya, postingan Mas Dedi itu dikomentari 100.000 komentar. Semuanya mencaci saya. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Ngapain itu? Gak penting. Simple. Saya kalau posting, Mas, kalau komentar 5.000, 6.000, 10.000, yo maklum kan followernya banyak. Ya kalau Pak Kepala Sekolah paling 5 lah. Bojone anaknya karo siswane dipaksa kan, kowe follow aku ya. Nah, jadi solusinya apa? Bangsa ini jangan bangsa yang baper, termasuk dalam beragama. Kita itu begitu gampang banget tersinggung gara-gara sifatnya tidak moderat, tidak wasatiyah. Coba begitu orang berbeda pendapat kemudian dianggap salah, jatuhnya apa? Kafir. Lah, saya itu merindukan, Pak, Indonesia seperti zaman Gus Dur. Bagaimana orang guyon soal agama zaman Gus Dur itu asik, Pak. Kita melihat Gus Dur di atas mimbar di tengah-tengah gereja, kemudian apa? Gus Dur memberikan ceramah kebangsaan, pendeta bilang mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati Gus Dur. Semua orang protes, Gus Dur dibaptis. Jawaban Gus Dur apa? Wong pendeta ndongake aku kok mosok ra entuk. Maka saya bilang Indonesia ini akan baik-baik saja manakala bismillah dan puji Tuhan bisa duduk ngopi bareng. Maka yang perlu kita lakukan, mohon maaf, Pak, nggak perlu kita masuk ke wilayah agama orang lain, tapi mari menciptakan ruang tamu bersama, sehingga kemudian apa? Kita bisa duduk ngobrol bareng, Mas. Saya meresmikan masjid, pendeta tak undang, saya pasang beduk, pendetanya protes, Gus, mau nggak saya sumbang piano? Seperti di gereja saya dipasangi piano. Masa cuma dipasang beduk? Kenapa nggak dipasang piano seperti di gereja saya? Saya bilang, Pak pendeta ini lucu, masjid kok dipasang piano, sandal wae hilang kok aku. Makanya tak pasangi beduk, lara mau untal-untalan beduknya aku. Maka saya bilang, Mas, kalau orang Indonesia itu nggak bisa akur soal beda agama, itu kalah dengan burung, Pak. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada 2. Kalau nggak Islam, Kristen. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam buktinya ada burung empret kaji. Nah, empret kaji ini mana empret sing dasi putih lah. Hebatnya lagi apa? Burung gereja senengnya manggon ning masjid. Nggak ada larangan burung gereja dilarang masuk orang. Malah Pak Haji nggak pernah masuk ke masjid, namanya hajingan. Tapi kalau ikan agamanya apa, Nduk? Pasti Katolik. Buktinya apa? Yang paling besar namanya paus. Nah, di Katolik. Otaknya baru nyambung yo. Kita itu asik. Di depan pondok saya ada kolam ikan. Saya kasih ikan gurame, ikan bawal, macam-macam. Pendeta telepon saya, Gus, boleh nggak saya mancing di kolamnya Gus Miftah? Oh, never mind, no what. Ora apa? Kalau orang Arab bilang maafi muskilah, labak sabi. Pak pendeta mau mancing, oke. Akhirnya mancing. Lah kalau suka mancing nggak? Kalau mau mancing
berangkat tolong lihat posisi tidur istri. Nah, kalau istri tidur miring ke kanan, kamu mancingnya pakai tangan kanan. Kalau istri miring ke kiri, kamu mancingnya pakai tangan kiri. Kalau istri tengkurap, kamu mancing pakai dua tangan. Kalau istri melumah, nggak usah berangkat mancing. Berarti istrimu sedang mancing-mancing. Urung paham do, urung paham. Oh, istrimu nonton. Yang jelas memang kewajiban laki-laki itu harus membahagiakan istri, mas. Makanya ibu-ibu kalau suaminya nggak bisa membahagiakan kamu, tolong ajak duduk suamimu, bisikkan kalimat di telinganya, mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Lah saya guyon, mas. Saya itu kan kalau pergi ngaji 2 minggu baru pulang. Saya ini udah seminggu lebih nggak pulang. Besok 2 minggu baru pulang. Saya pulang, istri saya kok tidur, cangkeme ngiler, tak tandai ember cangkeme. Saya guyon, mas. Karena saya punya prinsip. Saya apal betul dengan karakternya perempuan. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Hati-hati. Betul, Pak? Betul. Nah, saatnya pembantaian. Itu perempuan. Maka jangan pernah punya salah sama perempuan. Perempuan itu ahli sejarah. Jadi sekali kamu punya salah, seumur hidup kelingan terus. Wongnya ya takoi, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Insya Allah. Yang jilbabnya ungu, insya Allah lebih parah. Pendetanya apa? Ini kita ngobrol santai, mas. Gus mancing, ayo mangkat. Begitu mancing, pendetanya mau masuk kolam melewati air. Gus, kaki saya gorengan, nggak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Mau tolong saya digendong. Oke. Pendetanya saya gendong masuk ke kolam. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Saya batin. Oh iya. Loh, kalau saya nggak miso nggak afdol, mas. Saya halnya Mbak Wahab Hasbullah, ada Presiden Jokowi, ada Pak Kiai Said, MC kan? Nah, ada Pak Kiai Hasib, ada Bu Munjidah, ada Pak Kiai Said, Pak Kiai Mustamar Marzuki, ada Bu Khofifah. Yang ngaji paling lama siapa? Saya kan 40 menit. Begitu saya nahan 40 menit belas nggak miso. Begitu rampung ngaji, Kiai Hasib datang ke saya, Gus, saya gelo karo jenengan. Lah napa Kiai? Mosok ngaji 40 menit belas ramiso. Jadi pertanyaannya, kenapa kalau saya miso kok fasih? Karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas, makhorijul hurufnya masuk deh. Maka kadang-kadang saya ngomongnya miso juga pakai kol-kolah, mas. Tanya kol-kolah kubro. Begitu mancing, pendetanya bilang baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya saya jengkel, pendetanya saya lempar ke air, pure. Pendetanya tanya sama saya, Gus, kenapa saya dilempar ke air? Saya jawab, mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Asik itu loh, Pak. Itu dulu zaman Gus Dur, Pak. Hal seperti itu biasa. Duk, kalau kamu pernah lihat baca statusnya Gus Dur waktu itu, status sejarahnya Gus Dur lah, itu orangnya asik. Makanya kalau Anda ziarah ke makamnya Gus Dur, ada berapa bahasa yang ditulis di situ? Ada bahasa Indonesia, bahasa Cina, ada bahasa Arab. Kenapa? Karena semua orang merasa memiliki Gus Dur. Memiliki apa? Sense of belonging terhadap sosok Gus Dur. Rasa memiliki. Kenapa? Karena Gus Dur moderat. Itulah yang kemudian hari ini saya praktekkan. Saya merintis sebuah gerakan namanya gerakan moderasi, mengajarkan kepada bangsa ini untuk beragama dan berbangsa yang asik, sehingga kita tidak gampang menyalahkan, tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang membid'ahkan. Bu, Pak, mohon maaf ya adik-adik, orang itu kan begitu menyalahkan orang lain berangkat dari apa? Cara pandang terhadap agama yang salah. Contohnya apa? Klaim kebenaran,
terhadap tafsir yang dia miliki, sehingga seolah-olah tafsir agama yang dia miliki paling benar dan tafsir orang lain dianggap salah. Saya kasih contoh mas, bahwa Quran itu multi tafsir. Tadi ada Pak Kasat Lantas ya di luar ya, Pak Kasat di Kasatemu tak wene contoh tafsir agama, mudah-mudahan Pak Kasatnya panjang umur, amin. Jadi wong sak donya mati Pak Kasat Lantas urip dhewe. Ini ada kecelakaan, saya kasih contoh paling gampang memahami Al-Quran. Tafsir kita bisa berbeda-beda. Ada kecelakaan di depan SMAN 2 Jombang, kecelakaan tabrakan motor, tabrakan. Oh kaget ya, jangan-jangan kamu kayak pohon pisang mas, punya jantung tapi nggak punya hati ya. Masa dek, ini ada apel ada anggur, kamu pilih apel apa anggur? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. Tolong adik-adik mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Iya. Codot. Nanti adik-adik tolong pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Pengen muntah karpe. Ini pasti kopi pahit. Kamu tahu kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi aku pas poso mas, kamu yang minum gak apa-apa mas. Saya hari ini pas puasan Daud. Saya itu rajin puasan Daud pak, guru. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Jadi sehari puasa, sehari enggak. Ramadan. Yora kok saya itu gitu, Yora. Emangnya aku cowok apaan? Saya itu puasa Daud terakhir dari tahun 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 2020, 12, 8 tahun. Alhamdulillah. Karena saya meyakini orang puasa Daud itu cangkemnya mandi mas. Bukti ini ulo kayak mangan sedino, poso sebulan. Bila cangkemnya ulo mandi, punya senjata namanya apa? Upas. Beda karo wedhus. Ngopo wedhus cangkemnya orang duwe upas? Soalnya sing dipikir mung panganan tok. Mila lah ana wong cah Jombang, gaweane sing dipikir mung panganan tok, berarti kelasnya kaya adik-adik para wedhus rahimakumullah. Makasih. Di luar ada Gosaam kelihatannya. Dari tambak beras. Ada Gosaam. Begitu ada kecelakaan, tabrakan, dier itu. Delalah yang melihat kecelakaan itu satu Pak Kasat Lantas, dua Kiai, tiga makelar. Kira-kira analisanya beda gak Pak? Beda, tafsirnya pasti beda-beda. Begitu tabrakan dier Pak Kasat Lantas, Pak Kasat bilang apa? Ini kecelakaan terjadi diakibatkan gara-gara melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ada lampu merah dia tidak berhenti, terjadi kecelakaan. Wajar Pak Kasat Lantas, normatif. Walaupun lantas itu banyak diberi kasih fitnah, berita hoak. Naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak Pak Kasat ya? Hoak. Itu hanya himbauan pemerintah kalau naik motor, himbauan polisi kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa fatal. Nah, lagian Pak polisi juga takut kalau yang naik motor itu ibu-ibu. Ngerti dia wong wedok. Rating kiwa belok tengen, wong wedok. Nah kalau pakai ibu-ibu pakai sandal jepit polisi khawatir. Karena ketika ditilang berpotensi sandal jepitnya nggih napui cangkeme polisi. Makanya wedi ya polisi. Tabrakan dier Pak polisi, tafsirnya begitu. Ini pasti diawali dari pelanggaran lampu lalu lintas. Tapi kalau yang melihat kiai tabrakan dier, kiai akan mengatakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Kalau yang melihat makelar Pak, beda meneh dier, cangkemnya makelar, dia akan ngomong apa? Ini motor rusak 30%. Mungkin kalau dijual motornya masih laku 7 juta karena harga awalnya 10 juta. Kenapa? Makelar mas. Artinya apa? Ini hanya satu kejadian sederhana akan melahirkan banyak tafsir yang berbeda. Bagaimana dengan Al-Quran? Lah kesalahan kita itu hari ini apa? Klaim terhadap
tafsir agama kita paling benar, sehingga kemudian apa? Menyalahkan tafsir agama orang lain. Contoh begini, saya kemarin baru pulang dari Jakarta, saya diminta sama Atta Halilintar podcast menyikapi tentang perdukunan. Hati-hati, jangan-jangan anak gue Samsudin nih. Tenan. Sangel, kok geding aku. Wong hapus-hapusan kok dipercaya gitu. Lah saya kemarin podcast itu dalam rangka bukan untuk menghakimi dukun, tetapi mengedukasi masyarakat supaya tidak gampang percaya dengan dukun. Dok, kamu tahu kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun itu dipanggil orang pintar? Karena yang mau datang orang bodoh, maka dipanggil orang pintar. Coba, kalau memang dukun itu menawarkan pengasihan pelet supaya dapat istri cantik, kenapa banyak dukun bojone cangkeme merongos? Saya kan berarti nggak terbukti, mas. Kalau memang dukun tuh bisa punya penglaris, bu, kenapa ketika intrik perdukunannya dibuka menjadi sepi, dia nggak bisa membuat laris dirinya sendiri? Kalau memang dukun tahu nomor yang akan keluar nanti malam, kenapa nggak dibeli sendiri? Kalau dukun punya pesugihan, kenapa dukun kok banyak yang kere? Kan berarti orang mandi dong. Dobos, milo sanggon Tony Boster, waton muni dobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah dibelangkoni ora sedem. Kegedean das, mas. Nah, contoh pemerkosaan ayat yang salah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Ada saya di tag akun Instagram. Dia mengatakan apa? Ketika saya mengkritik dukun, Miftaki goblok, bukankah Anda tahu shifa itu adalah merupakan ayat perdukunan? Ini dari mana? Shifa itu artinya obat, mas. Al-Quran itu diturunkan menjadi obat, tapi jangan ditafsirkan bahwa kemudian itu ayat perdukunan. Dari mana? Ini kan namanya pemerkosaan ayat. Coba nanti, mas siapa namanya, lupa saya, Mas Ari, coba Anda baca di Instagram saya. Ini salah satu pemahaman agama yang menurut saya salah. Demikian juga nanti dalam berbangsa dan bernegara. Saya dikritik ini, Al-Quran itu sifat. Kebetulan gambarnya saya sama Mas Jadi Corbuzier, jadi gondrong versus gundul. Apakah ini bukan dalil tentang dukun dan ahli-ahli tirakat? Dukun tidak ada yang mengklaim mampu dalam arti hakikatnya, hanya mampu sebagai wasilah doa. Seperti hanya dukun sedekah. Aku batin dukun sedekah itu apa tuh aku? Ini pemerkosaan ayat yang salah. Contoh lagi begini, di dalam berbangsa dan bernegara, saya pernah di tag yang mengatakan awas hati-hati lagu syirik. Saya mikir lagi, lagu musyrik itu apa? Kalau saya nyanyi tanpa musik itu namanya lagu tanpa musik. Awas musyrik. Ternyata lagu apa yang dimaksud? Padamu Joko Tingkir matamu, Joko Tingkir. Kok tibone Joko Tingkir itu? Oh, lagi viral ya? Kamu termasuk yang membolehkan lagu Joko Tingkir apa enggak? Atau yang mempermasalahkan? Oh, saya nggak ada masalah, mas. Justru gara-gara ada lagu Joko Tingkir itu, mohon maaf, orang akhirnya tahu siapa Joko Tingkir. Dulu jarang yang tahu siapa Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir ini siapa tuh? Sekarang tahu, googling. Joko Tingkir murid Kanjeng Sunan Kalijogo, dadi raja ning Pajang, bergelar Sultan Hadiwijoyo, melahirkan banyak ulama di tanah Jawa, termasuk Gus Dur. Ya santai wae lah. Tapi itu menghina Gus lagunya. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet justru bener. Soalnya zaman Kalijogo mbiyen onone dawet. Oh, belum ada boba, belum ada milkshake, belum ada. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe ciu, lah wis salah, menghina itu. Tapi kalau Joko Tingkir ngombe dawet, mbak iya men toh, main ngombe dawet, ngombe kopi, ngombe degan, mbak iya apa toh itu. Maka kalau saya biasa, mas, Joko Tingkir ngombe dawet,
ora tau dikir endase mumet, ira apa-apa toh. Ada adik-adik juga sama. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mung dianggep. Kota Jombang kaline budhek sing disayang matane. Bu guru ya padha ya. Padha. Lah bu guru beda lah. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Beda. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae. Adus ning alas dolan ning kali. Apa meneh? Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk di. Oh banyak. Kalau saya di Jakarta punya BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Sosialita. Kebetulan saya juga BPJS, Buruan Para Janda Sosialita. Ya karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa? Canda Gus. Maksud saya itu. Makanya di Indonesia bandara yang paling menyenangkan Bandara Surabaya, Bandara Juanda. Juanda. Oh waduh, Juanda. Ada guru yang janda di sini? Ada. Sing ngacur umur 20 tahun. Ya rabi karo aku ya aku iso modernis ya. Kan bisa keracunan. Oh mbak kurang ajar, keracunan susu kadaluarsa. Saya kasih contoh mas, ketika saya tanya apa mas yang dimaksud dengan lagu musyrik, lagu Padamu Negeri, kenapa pak? Karena menurut yang bersangkutan lagu Padamu Negeri itu bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Loh, kan orang nyambung belas. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kenapa kemudian ayat itu dijadikan legalitas untuk menghakimi bahwa lagu Padamu Negeri itu musyrik? Ini kan namanya Joko Sembung bawa golok, nggak nyambung, blok. Jaga Sembung makan nasi pincuk, nggak nyambung, cok. Gitu. Kowe arek ngomong cok kok di ngopo? Iya Gus, karena kalau saya bilang itu nggak pantas Gus. Kalau Gus Miftah, oke wae, santai wae. Jadi lah saya ngomong cangkem larang, pantas lah. Maka kemayu nih. Maka kemudian apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi kaum yang wasatiyah. Kalau bahasanya orang NU itu apa? Tawasud, tengah-tengah. Makanya ada bahasa tawasud, tawazun, tasamuh, adil dan lain sebagainya. Nah, pola pandang baik beragama dan berbangsa itu harus moderat. Sehingga apa? Hari ini kita melihat begitu orang benci dengan pemerintah, ya mohon maaf, sebaik apapun pemerintah tetap dibenci, nggak ada alasan. Tapi kalau orang itu sudah terlalu senang dengan pemimpin, seburuk apapun juga nggak kelihatan. Maka posisi kita di mana, Dok? Di tengah-tengah. Maka kita diingatkan dalam kalimat mahfudun itu, wa inu ridho an kulli aibin kalilatin wa inu suti an kulli khairin tubdil masawiyah. Orang itu kalau sudah senang, seburuk apapun tetap dianggap bagus. Tapi kalau orang sudah benci, sebaik apapun tetap dianggap jelek. Demikian juga sikap kita kepada pemimpin. Kita ini salah. Maka saya bilang, kebencian yang berlebihan kepada pemimpin adalah merupakan pintu radikalisme. Kenapa? Karena kalau dia benci kepada pemimpin, otomatis membenci semua produk hukumnya. Ini tidak dibenarkan. Makanya kayak kemarin kejadian bapak-bapak, ibu-ibu guru, mohon maaf, demo di Gorontalo.
Mahasiswa memaki Pak Presiden dengan bahasa kelamin, nyuwun sewu. Itu kan tidak bisa dibenarkan. Kalau ngomong dancuk saya berani, kalau itu saya nggak berani gitu loh. Itu kenapa terjadi? Karena kebencian yang berlebihan kepada pemimpin. Maka saya posting di Instagram, Pak. Coba kita lihat, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah memberikan nasihat kepada Fir'aun. Ceritanya adalah ketika Khalifah Harun ar-Rasyid dinasihati sama ulama yang keras, Mas. Ulama itu mengatakan apa? Ini nasihun lak, wahai Harun ar-Rasyid, saya akan memberikan nasihat kepada anda. Famusa didun alaika, tapi sorry, nasihat saya agak keras. Falatajidanna fi nafsika alayya sayan, tolong anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad arsala man huwa khairu minka, pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan anda. Maksudnya siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa sarumini, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Fakulalahu qawlalayyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah dan lembut. Pertanyaan saya begini, apa Pak Jokowi ini luwih hina dibandingkan Fir'aun sehingga kita memaki Pak Jokowi? Padahal Harun dan Musa diperintahkan menasihati Fir'aun yang ngaku Tuhan sekalipun tidak dengan bahasa yang kasar. Adik-adik tahu, Fir'aun itu orang yang gak pernah selilitan. Seumur hidup Fir'aun itu selilitan cuma sekali. Allah kemudian melihat Fir'aun marah gara-gara punya selilit, ngutus malaikat kon dandani untune Fir'aun. Kemudian malaikat bertanya, Tuhan, kenapa saya kudu dandani untune Fir'aun? Allah jawab, dandanono sing rapi, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan. Itu saja. Harun dan Musa ngomongnya lemah lembut, Nduk. Lah, kita dengan pemimpin naudzubillah min dzalik, kasarnya kok seperti itu. Ini tentunya cara berbangsa yang tidak diperkenankan. Kalau saya punya prinsip, pemerintah bener, yuk kita dukung lah. Kayak dulu ada COVID, pemerintah terbitkan vaksin. Ayo, toh gara-gara vaksin kita terhindar dari COVID. Tapi lucunya apa coba? Mau disuruh vaksin, nggak mau, protes pemerintah. Begitu ada dum-duman BLT, antri dhisik dhewe. Padahal kurang apa coba pemerintah, Nduk? Pak, Mas, Nduk, ada COVID, pemerintah langsung kasih BLT, bantuan langsung telas. Tapi lucunya orang Jombang apa? Bantuan untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Duwe mobil yang ngaku miskin, tak ada nih. Bantuan untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka saya kemarin ketemu Pak Presiden, saya bilang, Mbok sekali-kali Pak Presiden bikin bantuan untuk orang gila. Apakah orang Jombang ngaku-ngaku gila? Contoh, Presiden tidak anti kritik. Ini berbangsa yang benar. Ingat nggak ketika Presiden Jokowi teken ke pres legalisasi miras? Siapa orang yang pertama kali berani teriak di media sosial? Saya, Mas. Saya waktu itu trending di Twitter nomor 2. Nomor 1 trending Wulan Guritno perceraian. Nomor 2 Gus Miftah menunggu kapan masa sidang perceraian Wulan Guritno selesai. Yang kedua, saya waktu itu apa? Gara-gara saya mengkritik kebijakan pemerintah. Saya waktu itu bilang apa? Saya tidak setuju dengan legalisasi miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya tidak setuju kalau ini dilegalkan. Bagi saya Pak Presiden, mohon maaf, satu-satunya minuman keras yang boleh dan layak dikonsumsi adalah es batu. Yang terjadi apa? Sehari kemudian dibatalkan sama Presiden. Saya ditelepon sama Pak Praktekno, Gus, soal legalitas miras dibatalkan oleh Presiden. Artinya apa? Pemerintah tidak anti kritik, tentunya dengan cara-cara yang baik. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Itulah cara pandang beragama dan bernegara yang harus dimoderasi, yang harus tengah-tengah, sehingga membawa keseimbangan dan kebaikan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih, sudah jam 12. Saya mau bergeser ke Polres, mau ketemu sahabat saya Pak Hidayat. Terima kasih Pak Naik. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Matur suwun. Bapak Ibu dan para murid yang saya cintai, saya berharap dengan pertemuan kita yang singkat hari ini, minimal
menumbuhkan semangat kita bertoleransi apapun perbedaan di antara kita. Karena memang sejatinya manusia itu pasti berbeda. Kita belajar dari pelangi. Kenapa pelangi itu indah? Karena berangkat dari warna yang berbeda. Kalau Mas Ali suka makan sambal, kenapa sambal itu enak? Karena berangkat dari bahan dasar yang berbeda. Yang namanya sambal itu apa, Nduk? Bahan dasar yang berbeda dari cabai, bawang putih, bawang merah, terasi, terasi, kemudian garam, micin, ditumbuk di satu tempat yang sama. Kemudian mereka bercampur menjadi satu, tanpa harus menonjolkan antara satu dan yang lainnya. Hasilnya apa, Bu? Baunya harum, rasanya sedap. Kenapa? Karena ada persatuan di dalamnya. Kita sebagai orang Indonesia dengan berbeda-beda agama, gak usah kemudian merasa Islam yang paling berjasa atau Kristen yang paling berjasa ataupun sebaliknya, tetapi sama-sama memahami bahwa perbedaan itu indah adanya. Maka ingatlah, kenapa kaca mobil bagian depan selalu lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.